Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka yang jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka tholabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang beroleh syafaat di yaumil akhir dan dipertemukan di Rodhoh Riyadil Jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nazaruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa dapat mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalar rusulih wa anzala ilaina ahsana kutubih wa syara'a lana a'zama syara'i' dinih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihi afdhala ayatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim war rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayo sahabat wa sayyidat wa dimuliakan, beri syukur kehadirat Allah SWT yang menghadirkan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, anugerah yang baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang banyak yang tidak tampak ataupun yang tampak. Maka pantas kalau Allah SWT mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika ingin engkau menghitung secara detail nikmatku, la tuhsuha, pasti engkau tidak akan mampu menghitung secara detail nikmat-nikmatku itu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in dan semuanya. Senantiasa Bapak-bapak Ibu memuliakan, kita senantiasa mengawali pertemuan-pertemuan kita di majelis-majelis manapun Ibu-ibu Bapak yang muliakan, senantiasa penyampai selalu menyampaikan salawat karena memang ini menjadi pelajaran bagi kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan satu majelis yang di dalamnya tidak dibacakan salawat, zikir, maka pertemuan itu bagi di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja bagi Allah SWT apa dibilang antanu minal jifah, maka nilainya itu lebih antan itu bahasa Arab natin itu artinya busuk, lebih kecil, lebih buruk daripada, mohon maaf, bangkai. Itulah mengapa kita selalu mendengar dalam berbagai pertemuan penceramah, pembawa acara, pemberi sambutan dan apapun namanya, selalu tidak lepas daripada hamdalah dan sholawat. Karena itu insya Allah peroleh keberkahan dari pertemuan kita dan juga pertemuan-pertemuan di mana Bapak Ibu mengikutinya. Yang muliakan, alhamdulillah kita berada di sekarang di bulan Sya'ban sudah. Ini sudah masuk di tanggal 2 bulan Sya'ban.
Berarti begitu cepat usia kita, begitu cepat berlalunya waktu dalam kehidupan kita, dan insya Allah harapan kita sebagaimana dilantunkan, Allahumma barik lana, kalau bulan lalu fi Rajab gitu, dan juga wa Sya'ban di bulan ini, wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa afina wa'fu anna. Artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang lalu, karena doa itu biasanya dibaca sejak bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ya Allah di bulan Ramadan, serta sampaikanlah hajat kami, berikanlah afiah kepada kami sehingga nanti mengisi bulan sucimu, bulan berkahmu itu insya Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang muliakan, hari ini kita akan melanjutkan seperti biasa kajian surah Al-Muzammil yang hari ini kita memasuki kalau tidak salah ayat ke-15. 15 dan 16 ya. 15 dan 16, dan surah yang akan kita bahas sebagai kajian ikhtisarnya adalah surah Al-Kahfi. Bapak yang muliakan, bagi saya ada 4 surat yang indah, semua surat sesungguhnya itu, tapi ada 4 surat yang kayaknya begitu lekat ya, 4 surat berurutan, yakni surah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, dan Toha. Gitu ya, itu berurutan ya. Jadi dari Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, dan Toha. Luar biasa. Masing-masing orang mungkin memiliki apa namanya interest pada surat-surat tertentu seperti itu ya. Nah, diantaranya surat Al-Kahfi, kita akan dalami surat Al-Kahfi, apa isi kandungannya, apa pesan-pesannya, dan apa fadilah-fadilahnya dari sumber hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di akhir nanti kita juga akan membaca doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Semoga itu bisa menjadi bagian daripada doa-doa kita dalam keseharian kita, insya Allah. Baik, Bapak yang muliakan, sebelum saya mulai seperti biasa, kami memberikan kesempatan kepada Bapak yang muliakan yang sudah barangkali mengisi ya kolom-kolom pada surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Kami persilahkan kalau yang sudah. Monggo. Silakan Bapak Ibu Ya sudah. yang Monggo. sudah mengisi kolom-kolom. Selama ini kan, Bunda Riri, Pak Farid, Pak Zainal, nah yang lain nanti nih. Alright, saya Boleh. Ustaz. Yang lain nggak boleh. Kita mohon izin saya apa namanya naik lagi, Bun. Naik ke atas, Bun. Iya. Subhanallah, sekarang udah lengkap, Bunda Riri. Selesai. Tapi rasanya nanti ada yang ada kata-kata nanti perlu diperbaikin ya, Bun ya. Iya, kamu sih, bro, sama yang depan ini sedikit kok, yang mana tadi? Wait 1 second. Yang sebelumnya benar. Yang depan is right here. Oke. Alhamdulillah. Pak Farid, gimana Pak Farid? Pak Farid. Baik, izin ditampilkan ya Pak. Oke, selanjutnya silakan. Oke, pakai pensil atau pakai pulpen nih Pak? Kok kecil banget ya? Oke, mohon maaf. Pensil. Lagi. Pakai pensil, iya. Oh, pakai pensil, pantesan ya. Naik lagi Pak. Ke atas lagi Pak. Oke, makasih. Ini juga ada nanti yang sedikit yang kita koreksi sedikit nanti ya Bun. Silakan Bun. Siapa lagi? Silakan. Atau yang lain Bapak Ibu boleh silakan ditampilkan supaya nanti kita apa namanya bahas ya. Ada yang lain? Luar biasa nih ayatnya pendek, ayat 15 dan 16 ya dari surah Al-Muzammil. Kalau tidak, baik kita akan coba kaji bersama. Ya, surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Bunda Ane boleh minta dibacakan? Baik, dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibaca Bu, ini yang ada di layar boleh atau di Al-Quran boleh.
A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum Syahidan. kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rusula fa'akhadnahu akhzan wabila. Alhamdulillah, barakallah. Terjemahannya boleh, Bu? Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, kepadamu sebagai saksi atasmu. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu sehingga kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa rahimanallahu bi tilawatil Qur'anil Karim wa man sami'a bih. Semoga Allah memberi rahmat kepada beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Muzammil ayat 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasula. Gitu. Bisa membacanya di wasal. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Syahidan alaikum kama arsalna fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kata-kata syahidan, Bapak Ibu muliakan, syahidan itu ketika dibaca syahidan maka maknanya agak sedikit berbeda ya. Kalau dibaca syahidan maka menjadi saksi. Tapi kalau syahid dipanjangkan haknya itu maknanya yang disaksikan. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau syaknya yang dipanjangkan, ia yang menjadi saksi. Tapi kalau haknya dipanjangkan syahidan, berarti ia yang disaksikan. Maka orang-orang kalau kita sebut mati dalam keadaan syahid, itu berarti mati yang disaksikan. Kematiannya sebagai kematian yang yang baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan malaikat. Syahid itu kalau haknya yang panjang. Tapi kalau haknya kalau shin yang panjang, syahidan, berarti dia yang menjadi saksi. Nah, bedanya ya. Jadi kalau dalam bahasa saraf, yang satu jadi isim fa'il, syahid. Kalau syahid itu menjadi isim maf'ul, yang dikenai, yang menjadi objek. Itu dari sisi kata. Inna sesungguhnya kami, ini sudah insya Allah sudah berulang kali kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang pesannya itu kesannya kok artinya kami, padahal Allah kan gitu ya. Maka tentu saja di dalam kata itu mengandung ada peran lain, ada kalau kita sebut mungkin kalimatnya ada oknum lain, ada sosok lain. Allah mengirimkan Rasul. Kami kata Allah yaitu Rasul Allah dan melalui Jibril alaihissalam. Arsalna ilaikum rasulan. Kami mengirimkan kepada kamu sekalian seorang Rasul. Konteksnya kalian yang dimaksud kalau sabab nuzulnya adalah yaitu orang-orang Quraisy. Meski demikian, kami juga pernah menyampaikan dalam pertemuan yang lalu bahwa ada kaidah di dalam ilmu tafsir, kaidahnya bunyinya begini Bapak Ibu muliakan. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini boleh kami tuliskan. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Gitu ya. Nah, ini kami tuliskan begini nih. Maknanya apa itu? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Mohon izin saya, ini videonya
Nah, bunyinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Apa maknanya ini? Jadi sebentar. Ini lagi. Wah, jadinya hang tuh ya. Ya, menjadikan lafaz itu, menjadikan ayat itu dalam makna keumumannya, bukan di dalam kekhususan sebabnya. Ya, jadi itu namanya ibratun Astagfirullahaladzim. Menjadikan atau memahami ayat dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebab turunnya. Nah, gitu tuh maknanya. Betul bahwa ayat ini aslinya konteksnya adalah orang-orang Quraisy. Itu dari sisi kekhususan sebab turunnya. Tetapi pesan ayatnya dipakai sepanjang masa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada misalkan ayat yang turun kepada sahabat tertentu, tidak bermakna bahwa ayat itu hanya tertuju sahabat itu saja, tidak untuk sahabat yang lain, tidak, tetapi kepada semua sahabat. Ketika Allah memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kan gitu, ketika dia bersedekah dengan banyak hartanya itu, di dalam surah apa namanya Asy-Syams, kan gitu ya. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat itu sabab nuzulnya adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menyerahkan semua hartanya dalam peristiwa perang Tabuk. Gitu ya. Itu konteksnya Abu Bakar. Tetapi sebenarnya ayat itu digunakan untuk siapa saja. Jadi tidak hanya untuk Abu Bakar. Kata Abu Bakarnya sudah selesai, tetapi siapa saja yang bersedekah lalu meyakini dalam ada sedekah itu dengan apa namanya ada balasan dari Allah SWT karena ia ikhlas dalam memberikannya, maka dia akan mendapatkan fasanu yassirul yusra. Allah janjikan kemudahan baginya. Nah, inilah salah satu kaidah di dalam ilmu tafsir, bahwa ketika mendapatkan satu ayat, maka ayat itu sesungguhnya berlaku bagi semua kaum muslimin, tidak terbatas seperti pada saat turunnya saja. Baik, kita lanjutkan tadi. Sesungguhnya kami mengutus kepadamu, hai orang-orang Quraisy, rasulan, seorang rasul. Syahidan, yang kelak rasul ini akan menjadi saksi alaikum atas kalian di saat nanti kehidupan akhirat nanti. Kama arsalna, sebagaimana kata Allah kami mengutus ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasula, seorang rasul. Seorang rasul juga. Rasul yang disebut pertama adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasul yang kedua pada ayat ini tidak lain adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa Allah memperumpamakan mendampingkan satu sisi Nabi Muhammad dengan kalian, hai orang-orang Quraisy, dan Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam? Sebab kedekatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Quraisy seperti kedekatan
gitu ya. Itu kata ucapan Fir'aun kepada Musa, bayi kami yang mengasuhmu. Artinya apa? Fir'aun begitu kenal Nabi Musa alaihissalam karena ia pernah hidup bersama dirinya dalam keluarga waktu dia kecil, ya, bersama keluarga. Itu paham betul siapa itu Musa dalam pandangan Fir'aun. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang hidup di dalam lingkungan orang-orang Quraisy, tentu orang-orang Quraisy sangat paham siapa itu Nabi, bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah laku, perilaku, kejujuran, dan seterusnya. Semuanya. Jadi Allah SWT mendampingkan perumpamaan pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy seperti pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun. La'natullah alaihi. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tetapi lalu kemudian itu sama masih Fir'aun gitu. Fir'aun aso itu enggan, aso itu durhaka. Apa yang diajak oleh Rasulnya yakni Musa alaihissalam, fa'akhadnahu dawabila, lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Bedanya kalau Fir'aun disiksa diberikan akhdawabila, azab yang pedih, yang dahsyat, yang keras, tetapi tidak demikian dengan Quraisy gitu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab salah satu rahmat Allah yang dihadirkan bersama pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diturunkan kepadanya azab-azab seperti nabi-nabi terdahulu, tidak seperti Nabi Nuh dengan banjir yang besar, tidak seperti umatnya Nabi Lut yang dibalik buminya, tidak seperti kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Samud yang kemudian digoncangkan dan goncang yang sekeras-kerasnya, dan seterusnya berbagai adab. Tidak demikian dengan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azabnya ditunda untuk akhirat nanti. Itulah kira-kira Bapak yang muliakan ayat pesan ayat ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum Quraisy, tetapi kaum Quraisy enggan untuk ketika dahulu ia betul hidup, tetapi kemudian ketika Musa diangkat menjadi Rasul, justru Fir'aun menjadi penentangnya. Nah, itulah penggambarannya. Baik, saya kira itu pesan singkat dari surah Al-Muzammil ayat 15-16. Sebelum kita coba urai kata per kata, apa ada di antara Bapak Ibu yang barangkali ingin mendetailkan dari apa yang kami sampaikan tadi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Jadi ayatnya ini dia, inna, coba kita kita isi. Inna itu artinya sesungguhnya. Kami arsal mengutus. Nah, kami ila kepada kalian rasulan seorang rasul syahidan sebagai saksi ala atas kalian kama kaknya seperti ma apa ya. Kalau digandeng Bapak Ibu, kama biasanya terjemahnya sebagaimana gitu ya. Kalau kita urai satu persatu, kaknya seperti, maknya apa ya. Arsal mengutus. Tadi saya katanya keliling.
Mm-mm. Nah, kami ila akan kepada kepada Fir'aun Fir'aun rasulan seorang Rasul fa lalu aso durhaka. durhaka Durhaka. Fir'aun sendiri. Fir'aun Kita juga akan bahas nanti siapa sesungguhnya Fir'aun itu. Ada sedikit tulisan di pertemuan ini tentang Fir'aun, Bapak Ibu. Rasul itu. Nah, ada kata-kata itunya, itu dari A-nya, alif lamnya. dari oke. Iya, alif lam. Fa lalu akhad Lalu siksa, menimpakan. Iya, menimpakan. Nah, kami timpakan hu dia kepadanya. Ya. Nah, kepada. Nah, jadi sebentar. Kepadanya sih nggak ada di dalamnya gitu ya. Akhdan Siksaan. Nah, Bapak Ibu, wabilan itu satu kata. Salah. Nih, tadi Wabilan. wabilan, wa sama bilan ya. Ternyata wabil kata wazannya fa'il. Itu yang berat, artinya dahsyat, yang berat, keras, siksaan yang berat. Jadi akar katanya apa Pak Ustadz? Wabala. Wabala. Nah, Wabala. Wabala. Dahsyat, keras, berat, pedih. Itu wabi. Iya. Wabala. Tuh, jadi ternyata bukan wawu atof ya itu ya. Gitu ya. Itu wawu asli dari fiilnya. Keasikan dengan atof. Iya, karena kita sering nyebut atof, apa-apa. Oke. Selanjutnya kita lihat inna jenisnya huruf ya, Bapak Ibu. Hurufnya huruf apa ini? Taukid, Taukid. Apa Bunda Rina? taukid atau huruf nasab, Iya taukid, benar. sakilah, Bunda Rina, ini apa lagi ini selain taukid? Taukid huruf nasab, no? Nasab. nasabnya, Nasab. Menasobkan ya. Nah, isim ya. isim, domir, Domir. Betul. Sekarang mengutus. Mengutus. Ini fiil. Iya. Fiil madi. Fiil apa nih Bapak Ibu? Fiil madi bukan Pak Ustadz. madi, Hati-hati nih. Fiil apa ini? Dari A ya. Itu. Pokoknya fiil ada 3. Mudhari. Amar ya. Perintah. arsalna, Bukan amar. Ada A, anta, Ada A-nya berarti? mudhari. Jadi kalau amar salah, mudore salah, berarti madi, madi. Kita tulisnya madi padahal. Mengutus. Bukan Jadi perintah ya Mas ya. bukan, ini ya benar. Jadi gini Bapak Ibu, Pengertiannya. kadang-kadang kita kan memahami hamzah di depan itu fil mudhari ya. Iya. tambahannya, Tambahan ya. Tapi ternyata fil madi juga ada yang tambahannya hamzah di depannya. Gini, caranya af'ala ya, benar. Apa namanya? Kalau ini salah satunya ya, itu kalau dia nggak ada apa-apanya terus kok fathah ujungnya atau sukun terakhirnya itu. Itu ciri fil madhi arsala atau arsal ada naknya tuh ya. Nah, gitu. Itu salah satu ciri. Yang jelas dia fi'il madhi tambahan hamzah depannya ya af'ala. Nah, gitu tuh. Ada wazan af'ala. Baik, naknya isim domir, Oke. Terus ila huruf ya. huruf Apa nih? jar, Ini huruf jar banyak, kita sisir aja dulu Ibu nih. Nih Jar ala ya, juga. ala jar. Halajar. Terus ila lagi huruf jar kan gitu ya. jar, Terus
Udah habis nih. Oke. Kum. Ini domir ya. Dikejar-kejar. Ini domir ya nih kum ya. Domir. Kum Domir. kalian. Domir. Isim. Isim domir. Ini lagi kum lagi ya. Isim Iya. domir. Nah lagi juga. domirnya. Isim domir. Nah lagi isim domir nih. Bapak Ibu nih. Isim domir. Nah. Ini isim domir lagi. Bu. Kayaknya ada kesempatan nanti kapan waktu Bu Ana ini apa namanya ya, Quranic Journey kita berapa kali pertemuan lagi sisa? Ini kita udah yang Yang ke-7 hari ini. ke-7. 7, berarti masih 10 lagi ya? Enggak, Oh enggak? masih kurang lagi 4-5 Ustadz, nanti tergantung. Saya baru 2 kali. Bulan puasa. Oh iya, belum puasa sebentar lagi. Bulan puasa kan nanti kan ada lagi Ustadz. Oh, gini, nanti kalau kita Quranic Journey yang selanjutnya, saya berharap kolomnya udah nambah 1 lagi. Amin. Kolomnya nanti, maksudnya kolom ini sebenarnya nanti ya Bapak, kalau ini sudah jenis huruf, yang keempat kemudian diingatkan nanti kedudukan. Kedudukan, iya. Supaya Naik tingkat. iya, naik tingkat. nah, ini kayak gini nih, contohnya nih, ini ada domir 2 branding, ini kenapa jadi sama kan gitu ya? Iya, kenapa ya? Saya baru 2 kali ikut Ustaz. Oh gitu. Udah Wah, mau naik tingkat aja. Baru 2 kali, udah puluhan kali Bu Narina. Iya, baru Kemarin 2 kali. ketinggalan. Tapi saya kasih itu sih, Oh itunya apa si namanya? YouTube-nya. Oh gitu ya, benernya ya. Oh gitu. Saya pikir udah dari awal ngikut. Baik, nggak apa-apa ya Bun ya. Insya Allah yang penting ikut aja. Ya ini mah beliau orang baru tapi orang lama. Orang lama. Stok lama. Rasa lama. Rasul itu isim mufrad. Isim mufrad, ya mufrad. Jadi Rasul itu dia selain isim mufrad, dia itu namanya isim maf'ul, yang diutus. Itu ya, mursal. Rasul itu yang diutus artinya. Rasulan. Iya, syahid isim. Nah, ini isimnya isim sifat. Sifat syahidan. Kama nih huruf. Ini bukan domir, huruf. Hurufnya huruf apa? Jar. Maknya apa? Isim apa? Isim mausul. Mausul. Arsala gitu tadi tuh. Madi. Isti'il. Fi'il madi. Madi. Fir'aun. Fir'aun isim ya. Isim. Namanya apa? Isim alam. Nama orang, alam. Sulan ini isim, ini mufrad. Jamannya apa? Rasul jamannya? Rasul. Itu udah banyak. Rasulan itu kan. Iya, zamannya Rasul jadi apa nih? Ternyata kalau dia jama itu wawunya dibuang. Arsala. Kalau dia jama wawunya kata Rasul. Ingat sebentar ke surah akhir daripada Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pendek tuh wa rusuli. Jadi kalau rusul itu jamak. Para rasul. Betul. Jadi enggak tepat kalau wa rasulih. Enggak. Jadi wa rusul. Kalau rasul berarti mufrad, kalau jamaknya rusul. Pak, ini huruf. Hurufnya huruf ataf. Aso. Aso itu apa? Ini fil apa? Maldi. Fir'aun isim. Tadi isimnya apa, Bun?
Alam. 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 Apa bedanya alam ini dengan alam dunia? Bapak Ibu? Alam dunia. Iya, Alam dunia isinya banyak. alam dunia banyak. Kalau Rasul itu kan apa isim yang tidak ada tanda isimnya, isim ghairu munsharif. Yang mana, Bun? Rasul Oh, bukan, kita lagi bicara maksudnya alam. Itu kan alam. alam, ini Fir'aun kan alam. Maksudnya itu alam dengan kalau kita nyebut alam dunia itu bedanya apa tuh? Ada hamzah sama ain. Sebenarnya dua-duanya ain. Dua-duanya ain. Kalau pakai hamzah maka artinya pedih, azab, alim itu pedih itu. Ya, Bun, ya. Jadi gini, Bun, bedanya. Kalau alam yang artinya dunia tuh, alam akhirat, alam ya, itu apa namanya? Itu ainnya panjang, alam. Kalau Perbedaan. alam yang itu manusia itu nama alam itu ainnya nggak ada alifnya, alam. Pendek. Pendek semua, alamun, gitu ya. Nah, alam itu artinya apa? Sesuatu yang diketahui, yang dikenali, orang udah paham, itu alam. Jadi kalau disebut Fir'aun, orang udah kenal, oh Fir'aun, gitu ya. Nah, dunia disebut alam karena orang udah tahu. Gitu. Maklum, dari kata-kata maklum, ya dikenali, diketahui. Paling tidak diketahui dari informasi. Meskipun dia tidak, misalnya alam akhirat. Dia kenal bukan arti mengalami, tapi dia kenal karena dapat tahu informasi. Dari Al-Quran, dari hadis. Nah, nama-nama Jakarta itu disebut alam karena orang tahu. Tahu. Itu paling tidak meski orang luar negeri belum sampai ke Jakarta atau disebut Indonesia itu alam, orang belum tahu sampai ke Indonesia, tapi mungkin orang pernah dengar, oh Indonesia itu negara dan sebagainya. Gitu ya. Jadi keberadaannya sudah ada. Sudah diketahui. Baik, kita lanjutkan. Rasul isim. Mufrad. Fa huruf ataf. Akhadh fiil yang mau. Akhdan. Jadi ini menimpakan isim. Ya, bisa artinya di sini mengazab, menimpakan azab. Siksaan atau azab itu isim nih. Isimnya masdar. Wabil itu isim sifat. Itulah. Itu dari sisi kata-kata. Kan surah Al-Muzammil ayat berapa tadi? Ayat 15 dan 16. Ini kita coba ingin mengenal sosok Fir'aun, seseorang yang dinamai Fir'aun. Itu bagaimana? Fir'aun bahasa Arabnya tuh tulisannya seperti Fir'aun atau dalam bahasa Inggris Pharaoh. Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama, yaitu 3150 sebelum Masehi, ya, yang sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisar Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Jadi 3000 sebelum Masehi. Kalau sekarang ditambah 2000, berarti kira-kira masanya udah 5000-an yang lalu, 5000 tahun yang lalu. Berasal dari bahasa Mesir kuno yang berlafalan Pharaoh yang secara literal, secara kata bermakna rumah besar. Kata ini di Mesir kuno aslinya digunakan untuk menyebut istana kerajaan. Kata ini baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir secara metonim semenjak era kerajaan baru dimulai dari dari dinasti ke-18, yakni 1539 sampai 1292 sebelum Masehi, dan dinasti kedua-dua dari tahun 945 sampai 730 sebelum Masehi. Kata ini pun diadopsi sebagai julukan kehormatan raja-raja Mesir kuno.
Kata Fir'aun atau Parau tadi tidak pernah menjadi gelar formal raja-raja Mesir pada masanya. Penggunaan kata Parau sebagai nama generik untuk semua raja Mesir berasal dari penggunaan dalam Alkitab Ibrani, yang mana Al-Quran menyebutannya adalah Firaun. Kalau mereka bilang Parau. Dalam dokumen resmi, gelar lengkap Raja Mesir terdiri atas 5 nama. Masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut. Tuh, Raja Mesir, Horus. Ini kalau bahasa kita ya, 2 wanita, Horus emas, Raja Mesir hulu dan hilir, dan putranya Ra. Nama belakang yang diberikan saat lahir, sedangkan nama yang lain dapat dipenobatan. Nah, dalam komunitas Mesir, agama adalah suatu yang sentral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peran Fir'aun ialah sebagai penghubung antara para Tuhan dan manusia. Fir'aun kemudian mewakili Tuhan-Tuhan dalam peran administrator sipil dan agama. Fir'aun memiliki semua tanah di Mesir, milik dia semua, milik pribadi itu. Memberlakukan hukum, mengumpulkan pajak, dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara. Bahkan kalau tadinya sebagai perantara antara diri dan Tuhan, pada beberapa Fir'aun justru dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Secara agama dalam keyakinan bangsa Mesir waktu itu, bahwa Fir'aun bertanggung jawab menjaga mat atau tatanan kosmik, keseimbangan, keadilan, dan salah satu bagiannya termasuk pergi berperang jika diperlukan demi membela negara atau menyerang bangsa lain ketika diyakini akan berkontribusi kepada mat tadi ya, seperti memperoleh sumber daya sebagainya. Nah, ini Fir'aun apa namanya nih, dari 170 Fir'aun yang dahulu memerintah Mesir kuno ya. Berikut ini nama 10 Fir'aun yang paling terkenal sehingga saat ini. Ini Djoser namanya, tahun 2680 sebelum Masehi. Djoser. Khufu itu yang membangun ini Bapak Ibu, yang membangun piramida besar, namanya Khufu. Piramida Mesir yang besar, ada 3 piramid kan, yang besar tuh. Hatshepsut, lupa, susah banget itu namanya ya kan gitu. Lalu Tutmos ya, Tutmos itu ketiga yang terkenal nih. Terus Amenhotep, gitu ya. Nah, itu Amenhotep itu juga nama-nama Fir'aun, termasuk Ramses itu nama Fir'aun. Ada yang menyebut Ramses II itulah dulu yang di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Itulah Bapak yang muliakan tentang siapa itu Fir'aun kan gitu. Nah, para ahli tafsir menambahkan, jadi kalau disebut Fir'aun berarti hanya untuk kalangan raja-raja Mesir yang kufur kepada Allah. Gitu ya, yang kufur, yang kafir, yang ingkar. Itu mereka menyebut dirinya atau disebutnya sebagai Fir'aun. Tapi bila Raja Mesir itu beriman kepada Allah, maka Al-Quran kita sebut, Al-Quran tidak menyebutnya sebagai Fir'aun, tapi menyebutnya sebagai Malik. Sebagai Malik. Hal itu terbukti ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi kalau bahasa kita bendahara negara, menteri keuangannya, ketika waktu di Mesir dia diangkat jadi seperti itu, maka rajanya tidak disebut Fir'aun, tapi disebutnya Malikul Aziz, Malik al-Aziz. Nah itu ya. Jadi Al-Quran membedakan Raja Mesir yang bergelar Fir'aun dan Raja Mesir yang bergelar Malik. Seperti itu. Begitu juga kisah yang nanti diantaranya kita bahas soal Al-Kahfi, yaitu raja-rajanya Fityatun, anak-anak remaja yang yang menghilang ya, tidur di gua selama 300 plus 9 tahun. Itu dia lari ketika rajanya kufur dan dia terbangun 300 tahun kemudian ketika rajanya dari kalangan orang yang beriman. Nah, itulah kiranya begitu. Baik, kita sekarang akan membahas ikhtisar daripada surah Al-Kahfi. Sebelum memasuki ikhtisar, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanyakan tadi, bagian yang di atas tadi yang sudah kita bahas. Kalau ada, silakan.
Ditanya Pak Ustadz. Oh, silakan Bunda Ratna. Jadi bolehkah kita beranggapan bahwa Fir'aun itu adalah raja yang bisa dikatakan konotasinya negatif. Sangat Malik raja yang konotasinya positif. Ini mungkin bisa juga dikaitkan dengan apa yang sekarang kita kenal dengan Fir'aunisme. Iya, benar. Jadi memang dalam ini ya, dalam terminologi Al-Qur'an, dalam penyebutan kata itu di dalam Al-Qur'an, Fir'aun itu selalu konotasinya negatif. Fir'aun kalau disebut di dalam Al-Qur'an, maka Fir'aun itu konotasinya negatif, menyebut pada sosok negatif. Itu Fir'aun. Jadi kalau misalkan orang lagi heboh ya, berapa bulan ini kan heboh ya, ketika ya udahlah itu jangan sampai masuk urusan politik ya, ketika ada memetaforkan ya sosok tertentu dengan Fir'aun gitu kan. Jadi sosoknya orang lain, tetapi mungkin gayanya, kebijakannya seorang pemimpin yang modelnya memaksa dan sebagainya, nggak peduli, itu ada orang yang kemudian mempersonifikasikan seseorang dengan Fir'aun. Fir'aun nih, gitu. Kalau ada kepala desa yang yang tirani, nggak mau dengar masyarakatnya maunya apa kata dia, berkuasa penuh, kata bilang ini Fir'aun nih, itu saya kira ke sana arahnya. Jadi saya kira begitu Bu, Bunda Ratna, memang begitu kayaknya sih. Jadi orang selalu mengkaitkan, itu ini Fir'aun nih, Fir'aun modern misalkan. Kayaknya seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu Bun ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, ya. Baik, kita masuki sekarang surah Al-Kahfi, Bapak Ibu. Nih, wah, Ibu-ibu senang banget kalau baca surah Al-Kahfi ya. Itu ya. Kita lihat di surah Al-Kahfi itu ya. Namanya Al-Kahf, surah Al-Kahf, Al-Kahfi ya. Apa namanya? Kafe ya. Jangan-jangan orang kafe itu dari sono ya. Lagi berada di mana? Lagi di kafe. Kan gitu ya. Oh, itu tempat ngopi kalau itu mah ya. Beda. Nah, urutan surah Al-Kahfi itu adalah surah yang dalam Al-Qur'an nih, dalam urutan Al-Qur'an adalah surah yang ke-18. Ya, dalam Al-Qur'an adalah surah yang ke-18. Saya tampilkan aja di depan Bapak Ibu nih. Nanti kita share juga nih ya. Ini kita share. Di urutan ke-18, juz yang ke-16 ada pada hizib yang ke-30 sampai 31. Bapak Ibu, hizib apa ya? Hizib apa ya? Waktu masih ingat nggak? Masih ingat ini nggak Bun? Waktu kita online doa khatmil Quran yang ke-25 yang lalu yang dari Mekah itu ada satu pertanyaan di antara beberapa orang yang ikut ya. Waktu itu pertanyaannya, dalam Al-Qur'an ada berapa hizib kan gitu ya. Terus ada yang nyebut ada 30, ada yang nyebut 120 kan gitu ya. Kalau 30 itu juz. Kalau 120 itu rubu. Nah, ternyata hizib itu 60. Dan kemarin ini dari ya Bunda Ana dan Bunda Rifa yang jawab itu namanya Ibu Yani ya kalau saya. Ibu Yani. Ternyata beliau ngasih tahu kemarin, saat waktu saya jawab itu saya lagi ada di ini lagi nemuin anaknya di mana di Kuala Lumpur, dia belajar ngikut di Kuala Lumpur tuh. Jadi baru pulang kemarin dia bilang alhamdulillah Ustaz udah nyampe nih hadiahnya. Alhamdulillah. Jadi ngirimnya sejak kapan? Dianya yang nggak ada. Karena waktu jawab lagi di mana? Lagi di Kuala Lumpur. Waduh. Waktu itu Bunda Riri kenapa nggak jawab ya?
Gitu ya kan. Baik. Iya, saya. Kejauhan Pak Ustadz kirimnya nanti. Nanti isinya aja PDF-nya saya kirim. That's a good idea. Ternyata nggak bisa di PDF kan, uang cetakan Nggak gimana bisa. itu. Baik Bapak Ibu. Sedangkan urutan turunnya ia adalah surah yang turun setelah surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ya, surah Al-Ghasyiyah setelah Sabbihisma. Jumlah ayatnya ternyata banyak pendapat ulama berbeda-beda. Kalau ulama Kufah, Basrah itu kan di Irak tuh ya. Tapi dulu Kufah dan Basrah itu menjadi pusat masing-masing keilmuan kan gitu ya. Gitu. Kufah dan Basrah dua pusat ilmu pengetahuan Islam waktu itu adalah pusatnya di Kufah dan Basrah. Jadi kalau di Kufah itu pusat pemerintahan sebenarnya sih, kalau Basrah itu pusat keilmuannya kan gitu. Nah, ulama-ulama Kufah, ulama-ulama kepemerintahan biasanya gitu ya. Dan memang mayoritas kita menyebut jumlah surah Al-Kahfi itu jumlah ayatnya 110. Tapi ulama Al-Basrah menyebutnya 111. Bagi ulama Syam 106, ulama Hijaz wilayah Saudi ya itu 105. Untuk itu termasuk dalam kelompok surat Al-Mi'un namanya. Mi'un artinya surat yang kira-kira memiliki sekitar 100 ayatan. Lebih itu namanya Al-Mi'un. Ya. Tempat turunnya golongan surat di Makkah, Makkiyah berarti. Alasan penamaan dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua, kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat Al-Qur'an. Ini ayat 9 sampai ayat 26. Ya. Sebab turunnya. Nah, ini penting nih Bapak Ibu nih. Jadi ayat ini turun karena ada satu sebab. Sebabnya apa nih? Nah, surah Al-Kahfi diturunkan oleh Allah SWT ketika kaum kafir Quraisy atau orang Mekah nih mengirim utusan kepada ulama dan sedikit kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi gini, Nabi SAW ada di Mekah, mengaku Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi dan Rasul. Nah, tanda-tanda kenabian, orang yang tahu tentang ciri-ciri kenabian itu orang Quraisy nggak tahu, itu orang Yahudi. Yang arti karena disebut-sebut dalam kitab suci mereka, sedangkan orang Quraisy kan nggak punya kitab suci. Karena mereka kan pagadis, mereka kan penyembah berhala. Jadi nggak ada nabi, nggak ada rasulnya, itu kan. Mereka dewa-dewa aja meyakini. Maka untuk mengecek itu, tokoh-tokoh Quraisy itu mengirim utusan ke Madinah yang sesungguhnya di kota Madinah banyak berpenghuni orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu tinggalnya di mana? Di Madinah. Jauh, lama sekali sebelum Nabi berhijrah mereka sudah beranak pinak di sana di Madinah, di kota Madinah. Nah, orang-orang Quraisy itu mengutus utusannya ke Madinah supaya bertanya kepada tokoh Yahudi, kira-kira itu tuh untuk menguji Nabi SAW itu benar Nabi atau tidak tuh bagaimana caranya? Gitu. Maka di antara permintaan kaum Quraisy adalah tanyakan kepadanya mengenai beberapa orang pemuda yang pergi. Nah, akhirnya dapatlah skenario pertanyaan yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh Yahudi kepada tokoh Quraisy kan gitu, untuk bertanya kepada Nabi kan gitu ya. Di antara permintaan kaum Quraisy adalah tanyakanlah kepadanya mengenai beberapa orang pemuda yang pergi pada tahun pertama, maka bagaimanakah perkara dan keadaan mereka, dan tanyakanlah juga ini yang semuanya nanti ada dalam surat Al-Kahfi nih. Tanyakanlah kepada mereka seorang laki-laki yang mengelilingi bumi hingga sampai pada bagian timur bumi dan bagian baratnya. Bagaimana kisahnya? Kaum Quraisy juga mengatakan kepada kaum Yahudi, sesungguhnya jika ia dapat menjawab dan beritahu kepada kalian tentang pertanyaan tadi, maka ia adalah nabi yang diutus. Namun jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki mengaku dan menyangka bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka orang Yahudi pun datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan pertanyaan itu tadi ya kepada Rasul SAW, bersabda kepada mereka, aku akan menjawabnya besok. Bahkan Nabi mengatakan begini Bapak Ibu. Ketika ditanya kepada Nabi bagaimana kisah tentang 10 orang yang lari, bersembunyi. Terus ceritakan kepada kami tentang seorang yang melakukan perjalanan dari timur dan ke barat. Gitu ya. Maka ada 3 pertanyaannya. Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Itu mengatakan, saya pasti besok akan menjawabnya. Nabi mengatakan, saya akan jawab itu besok. Kan begitu? Inilah yang kemudian terjadi apa nih, Bapak Ibu muliakan nih. Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 15 hari. Sampai orang Yahudi, orang yang bertanya itu jengkel kepada Nabi. Ini benar gak sih? Gitu kan. Di sini teguran dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sesungguhnya teguran kepada kita. Di dalam surat Al-Kahfi bunyinya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Apa artinya? Kepada Nabi SAW sesungguhnya peringatannya, tapi sekali lagi kita gunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafaz, la bi khususis sabab. Kepada kita, jika engkau menjanjikan sesuatu kepada orang, maka jangan kau katakan pasti aku akan melakukannya itu, ini dan itu apa waktu ini dan waktu itu. Tapi apa? Sandingkanlah kalimatmu, kalimat janjimu itu dengan kalimat insya Allah. Bapak Ibu. Jadi kita sebagai Muslim diingatkan oleh Allah, kalau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, maka ucapkan kalimat di awalnya insya Allah sebagai satu pengakuan bahwa kita manusia itu sesungguhnya lemah tak berdaya, kecuali kalau Allah kehendaki pasti insya Allah kita akan bisa melakukan itu. Nah, Nabi tidak menyatakan, tidak mengungkapkan insya Allah. Padahal kalau menurut riwayat lain, ditanya 1 dijawab, ditanya 2 dijawab, begitu ditanya ketiga pasti aku akan jawab itu besok. Akhirnya justru ketika besok yang dijanjikan itu tidak turun wahyu kepadanya. Jadi ketika ditanya 1 turun wahyu, Jibril memberitahu kepada Nabi tentang apa yang ditanyakannya itu. Pertanyaan kedua dijawab oleh Nabi atas pemberitahuan dari Jibril. Tapi ketika yang ketiga Nabi SAW menjanjikan besok pasti akan saya jawab, Jibril namanya apa itu sama Allah tuh di halo dulu, jangan dulu, biarin. Kira-kira gitu tuh. Nah, itu satu dalam tanda kutip satu penghukuman ini, satu warning yang keras nih kepada Nabi, dan sesungguhnya kepada kita. Akhirnya itulah kita kalau ingin menjanjikan sesuatu ucapkan insya Allah. Dan baru ada mengatakan hari keempat, hari ke-7, hari ke-15 turunlah ayat sesuai yang ditanyakan sebagai jawaban. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Oke, itu tadi isinya. Nah, ini bunyi ayatnya nih Bapak Ibu nih. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Artinya jangan sekali-kali engkau katakan aku pasti melakukan itu besok, tapi katakan jika Allah kehendaki, dan ingatlah Allah, ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Jadi Bapak Ibu kalau lupa itu astagfirullah. Pokoknya baca tasbih, baca apa? Subhanallah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Itu surah Al-Kahfi. Kisah tadi di atas itu dapat kita temukan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya atau kitab tafsir bab suratul Kahfi, yaitu nomor halaman tafsirnya 392. Isi pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu ada 3 macam di situ-situ ya. Wa kanatil masailu thalath an amri fityatil risalifah wa an mahiyatir ruh wa an amrin rajulin jabal arda masyriqiha wa magharibiha. Jadi inti pertanyaannya tentang 3 hal yang ditanyakan kepada Nabi oleh orang Yahudi tadi. Tentang keadaan para pemuda yang masuk gua, yang namanya Ashabul Kahfi. Tentang ruh, wa yasalunka anir ruh. Yang ketiga, tentang seorang yang melakukan perjalanan menjelajah di muka bumi dari timur dan ke barat. Ya.
Nanti insya Allah kita sampaikan itu sedikit di penjelasan berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih. Apa korelasi antara surat Al-Isra dan surat Al-Kahfi? Surat sebelumnya dan surat yang ini nih sekarang nih. Ya, korelasinya apa? Korelasinya kalau Bapak Ibu perhatikan di akhir surah Al-Isra bunyi begini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ada kata wa qulil hamdu. Hai Muhammad, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu akhir surah Al-Isra. Di awal surat Al-Kahfi, awalnya bunyinya alhamdulillah. Ini menunjukkan ada relasinya, ada hubungan, ada ketersambungan, ada terus-menerus ya, keterterusan antara satu surat ke surat yang lainnya, bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, konteks inilah yang disebut dalam ilmu tafsir atau ilmu ulumil Quran, namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah Al-Quran. Atau nama lainnya tanasubul Quran, munasabatul Quran. Munasabah itu apa? Korelasi, hubungan. Jadi antara satu surat ke surat selanjutnya ada hubungannya. Jadi tidak terputus sendiri-sendiri, ada keterkaitannya, ada silsilahnya. Itulah salah satu hubungan yang dapat kita kemukakan, apa korelasi antara surat Al-Isra dan surat Al-Kahfi. Maka di akhir surat Al-Isra Nabi diperintah untuk mengucap alhamdulillah, di awal surat Al-Kahfi Nabi mengucap alhamdulillah atas petunjuk Allah melalui wahyu ini. 4 kisah dalam surat Al-Kahfi yang disebut Al-Kahfi ini, Bapak yang muliakan, nih, maka Al-Qur'an itu memang benar kalau mengatakan sepertiga dari isinya kisah. Nah, ini surat Al-Kahfi, pada surat Al-Kahfi ada 71 ayat dari 110 ayat yang berisi kisah. Tentang 4 kisahnya itu. Jadi jumlah ayatnya 110. Isi kisahnya 71 ayat. Jadi mayoritas apa? Mayoritas isi kisahnya. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi antara ayat 9 sampai 26. Nanti Bapak Ibu cek ya di Al-Quran. Selanjutnya, surah kisah tentang Ashabul Jannataini. Kisah tentang 2 anak laki-laki pemilik kebun. Kan gitu ya. Orang memiliki kebun yang sombong itu lalu mengatakan pasti akan aku panen besok. Dia lupa mengkaitkan Allah, kecuali tadi seperti yang diingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa insya Allah dia tidak mengatakan itu. Terjadi apa yang terjadi? Semua tanaman yang sudah akan dipanen habis kena angin, ribut kena angin topan, nggak bisa dipanen. Nah, maka kata yang lain mengatakan tuh kan, sudah saya bilang, kalau Allah kendaki jangan ngomong begitu, jangan pasti. Karena dia takut apa? Karena dia bakhil, karena dia takut kalau dia menunda akan ada orang-orang fakir miskin yang akan memintanya. Maka dia percepat itu dalam rangka apa? Pertama dalam rangka menghindari datangnya orang fakir, orang miskin yang meminta-minta hasil panenannya. Yang kedua, dia tidak mengingatkan, tidak mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong jadinya. Ya. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan akhirat bila iman tidak mewarisi visi dan misi mencari harta. Tuh kan, nggak mau berbagi dengan orang fakir miskin. Gitu tuh. Kalau tadi kisah Ashabul Kahfi apa pelajarannya? Pelajaran penting dari kisah ini para pemuda dan iman. Pemuda dan iman. Ini kan problem biasanya anak muda dan iman ini nih. Ya, karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai 2 kekuatan yang ada padanya. Anak muda kan biasanya pengennya, wah mumpung masih muda. Justru ada contoh Ashabul Kahfi yang mereka rata-rata masih muda, usia 17-20 tahun, justru mereka rela untuk bersusah payah, susah payah dikejar sama raja yang zalim untuk dibunuh dan mereka kemudian bersembunyi di goa. Terus yang ketiga, kisah
Sayyiduna Musa wal Abdus Salih. Kisah tentang Nabi Musa dan seorang yang saleh. Ya, di Al-Qur'an nggak disebut Khidir. Nggak ada. Orangnya ibadina abdan min ibadina nyebutnya begitu. Tapi di dalam uraian, di dalam tafsir disebut itu nama Nabi Musa, Musa alaihissalam. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, Nabi Isa itu pernah berdialog dengan Allah SWT. Dia tanya ke Allah, ya Allah, siapa orang yang paling paling bertakwa itu? Terus siapa orang yang paling kaya itu? Siapa orang paling miskin itu? Itu dalam hadis yang disebutkan, hadis sahih itu. Lalu paling terakhir sebelum itu umatnya bertanya gitu ya. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa itu luar biasa sehingga kemudian ditanya oleh umatnya itu, wahai Nabi Allah, engkau ini pintar sekali, adakah orang yang lebih pintar darimu? Gitu. Maka Nabi Musa mengatakan nggak ada yang lebih pintar dariku. Wah, sombong tuh. Langsung kata Allah, enggak ada Musa lebih pintar dari ente. Bener ya Allah, ada, iya. Siapa? Nah, kira-kira kalau bahasa kita langsung, Khidir. Di mana saya temukan? Coba kasih tahu tempatnya, bagaimana saya bisa menemuinya. Maka diceritakannya dalam kisah itu ya dalam surat Al-Kahfi. Tapi hebatnya Nabi Musa apa tuh? Objektif. Ketika dia bilang ada lebih pintar, saya akan belajar dari dia. Bagaimanapun, walau amdiya hukoba, meskipun itu berabad-abad untuk menjumpainya, saya akan temui itu. Tuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang kata ini kalau sebagian dulu mengatakan ini nabi memang apa ya, kalau bahasa kita ini nabi yang ini nih urakan. Urakan berani gitu ya, apa ya, aduh, coba ketika Nabi habis lagi Isra Mi'raj itu kan Nabi ya tuh yang dia ketemu nabi yang lain diam-diaman aja, Nabi Musa, Muhammad kagak kuat ente, sana naik lagi sana. Jadi yang berani itu Nabi Musa. Nabi yang lain nggak ada yang berani, suruh protes kepada Allah. Nabi Musa yang berani itu. Jadi Nabi Musa itu mohon maaf nih kalau bilang ini mental baja preman lah kalau gitu ya, itu ketemu ini musuhnya dipukul sekali mati kan dulu. Itu Nabi Musa itu. Gitu. Jadi ketika Nabi kita Nabi Muhammad itu bermi'raj lalu dapat perintah salat 50, kata Nabi Musa nggak kuat, Muhammad minta keringanan sana, keringanan. Ada yang mengatakan keringannya 50, 40, 30, 20, 10 jadi 5. Gitu. Itu Nabi Musa terus yang nggak kuat, minta lagi. Dan pada waktu 5 sudah 5 ditanya berapa yang kau dapatkan 5, itu sama Nabi Musa suruh balik lagi ke atas, Bapak Ibu. Balik lagi minta keringanan. Kalau Nabi balik lagi, salat kita jadi berapa ya? Itu bisa jadi 3 salat kita. Jadi apa kata Nabi? Enggak, saya udah malu lah bolak-balik mulu. Udah capek. Kata Nabi, malu saya. Terus kemudian Allah mengatakan yang 5 itu nilainya sama dengan yang 50. Tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kisah ketiga ya. Jadi kisah tentang ilmu tuh. Yang terakhir ada kisah yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Kisah tentang Raja Dzulqarnain dan Ya'juj Ma'juj kan gitu. Yaitu 83 sampai 98. Ya, Bapak Ibu. Tadi berapa jumlahnya? 110 kan? 110. Jadi ini udah hampir akhir kisahnya itu. Pelajaran penting adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang kalau kekuasaan tanpa didasari iman menjadi seperti binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaannya. Itu pelajaran dari kisah-kisah di dalam surat Al-Kahfi. Itu keutamaannya nih Bapak Ibu di sebelum terakhir ya. Ini hadis-hadis Nabi nih. Man qara surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Hadis Nabi ya, riwayat Al-Hakim. Apa katanya? Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Jumat itu dari mulai malamnya nih sampai besoknya. Cahaya akan meneranginya di antara 2 Jumat. Jumat yang lalu, Jumat sekarang dan Jumat yang kenapanya dari Jumat aja, nggak disebutkan sih Jumat lalu, Jumat sekarang yang akan datang. Perlindungan dari Dajjal,
10 ayat pertama surat Al-Kahfi, man hafidhu 10 ayat min awali surat Al-Kahfi, usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab, gitu ya. Ala abdihi. Terus sampai 10 ayat itu kata Nabi SAW, maka dia akan terlindungi dari dajjal. Gitu ya. Kalau seandainya Allah tentukan ia usianya akan sampai turunnya dajjal, maka dia akan terlindungi. Tidak takut dengan dajjal. Man qara'a 10 ayatin al-kahfi lam yakhfid dajjal. Tidak akan takut dengan terhadap dajjal. Disnari sampai ke Ka'bah. Man qara'a suratul kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Wah. Masya Allah ya. Disnari tubuhnya. Ya ini cara memahaminya, apa yang ada dalam hadisnya seperti itu. Man qara'a suratul kahfi, siapa yang membaca suratul kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, satu alahu nuru min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufir lahu ma bainal jum'atain. Nah ini nih, lebih lengkap lagi isinya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat itu. Diberi rasa sakinah. Nabi SAW memberitakan kepada seorang, iqra fulan fa innaha sakinah. Fa innaha sakinatu nazalat lil Qur'ani aw tanazzalat lil Qur'an. Bacalah terus hai fulan, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan, gitu ya. Yang turun saat engkau membaca Al-Qur'an atau turun kepada Al-Qur'an. Itu riwayat Bukhari, Muslim. Kalau saya pikir ini hadis ini tidak khusus tentang surat Al-Kahfi, tapi surat apa saja di Al-Qur'an. Terhindar dari fitnah dajjal tadi sudah, rumahnya tidak akan dimasuki setan, tuh Bapak Ibu. Itu ya. Setan akan selalu memasuki iman dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Setan adalah musuh terbesar manusia, terutama dalam melakukan perbuatan baik dan beribadah, akan mengganggu kita ya. Membaca surat Al-Kahfi dapat membuat seorang terhindar dari godaan setan ini. Sebuah hadis oleh Ibnu Al-Mardawi dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam itu. Dengan demikian, baca surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Tapi tadi ucapannya bukan Al-Kahfi aja Bapak ya. Surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah. Mendapat ridha Allah. Nah, itu jelas ya. Ini ternyata yang ke-10 ini kisahnya begini Bapak Ibu. Suatu ketika seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi. Di sebelahnya dia lagi mencangcang kudanya, menambat kudanya. Ya, yang terikat dengan 2 tali yang panjang. Kemudian nampak awan yang memayungi di atas. Awan putih. Itu. Dekat, semakin dekat, begitu. Dia nggak menyadari si laki-laki ini yang membaca itu. Tapi kudanya itu begitu melihat ke atas, itu kudanya meronta-ronta ingin lari dari tempat itu. Ingin lepas dari itu. Akhirnya orang tadi berhenti. Ketika berhenti, gitu, kudanya berhenti. Tidak meronta-ronta lagi. Ketika orang itu melanjutkan membaca surat Al-Kahfinya, kudanya kembali meronta-ronta. Yang gitu ya. Nah, akhirnya selesai dia baca itu, besok paginya dia ceritakan apa yang terjadi semalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan, apa tuh? Itulah ketenangan yang turun bersama Al-Quran. Ternyata awan putih yang di atas itu adalah para malaikat yang senang dengan bacaan daripada orang yang membaca Al-Quran yang tadi surat Al-Kahfi itu. Jadi cuma kudanya takut. Kalau yang turun itu adalah malaikat. Itu tuh Bapak Ibu, isi kandungannya banyak ya, isi kandungannya surat Al-Kahfi ini. Ada kisah, ada petunjuk tentang dakwah, kan gitu, dan sebagainya lah. Saya kira nanti bisa dibaca tersendiri isi kandungan daripada surah Al-Kahfi. Baik. Sementara untuk masih ada satu lagi ya tentang doa. Tapi sebelum itu barangkali disampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Enggak Ustaz, saya nanya Ustaz. Silakan Bu Eli. Silakan. Bu Ana, saya nanya. Ustaz kan Jumat kita suka baca tuh
surat Al-Kahfi. Itu saya tuh ada di surat ayat 46-nya itu Ustaz, al-malu wal banu zinatul Ya, ayat. betul. Wal qiyatus ka inda rabbika sawaba khairun amala. Itu maksudnya apa tuh Ustaz? Al-baqiyatus itu Iya. maknanya. Iya, Betul. terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Ali pertanyaannya. Bapak yang muliakan, luar biasa ya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Maknanya adalah harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kita senang dengan harta, kita senang dengan anak-anak. Tapi di sisi Allah jauh lebih disenangi al-baqiyat as-salihat. Kan gitu ya? Maka makna al-baqiyat as-salihat itu macam-macam pendapat para ulama. Bisa jadi harta dan anak-anak itu menjadi baqiyat salihat ketika anak-anak itu kita siapkan menjadi anak-anak yang saleh, maka menjadi baqiyat, menjadi salih, baqiyatus salihat. Harta yang hadir pada diri kita akan menjadi baqiyatus salihat ketika digunakan untuk di jalan yang Allah ridhai, disedekahkan sebagiannya, diwakafkan sebagiannya, maka menjadi baqiyat as-salihat. Tetapi kalau anak-anak hanya untuk kebangga-banggaan saja, harta untuk berbangga-banggaan duniawi saja, maka anak-anak yang hadir, harta yang kita miliki tidak menjadi baqiyatus salihat. Maka di sisi Allah ya tidak ada nilainya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata baqiyatus salihat kalau disederhanakan, ada juga yang berpendapat al-baqiyatus salihat itu adalah semua kalimat-kalimat thayyibah adalah al-baqiyat as-salihat. Jadi orang-orang yang sahabat-sahabat yang dari golongan yang tidak mampu, mereka mau berderma, hartanya tidak ada, mau membanggakan anak-anaknya tidak ada, maka banyaklah berzikir dan zikir itu adalah al-baqiyat as-salihat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, baik. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Bagian yang terakhir daripada kita malam hari ini adalah doa. Doa. Gitu. Doanya. Nah, ini dia. Ini baru. Ini ada di surat Al-Mumtahanah ayat 5 ya Bapak Ibu ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Tuhan kami, la taj'alna fitnatan. Jangan kau jadikan kami ini sebagai fitnah ya. Lilladzina kafaru. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkaulah gitu ya, engkaulah yang maha aziz, yang maha perkasa, hakim, yang maha bijaksana. Nah itu doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Kata fitnah di situ cobaan, ujian, sasaran kedengkian, sasaran kejahatan dari orang-orang kafir. Kita minta dilindungi kepada Allah agar orang-orang kafir yang dengki kepada kita, agar orang-orang mungkin bukan kafir siapapun dia, yang hasad kepada kita, tidak suka sama kita, iri dengan apa yang kita miliki, entah ilmu, entah kehormatan, entah kekayaan, entah keluarga dan sebagainya, maka kita minta sama Allah agar Allah bentengi kita dari sasaran fitnah kedengkian orang-orang lain terhadap kita. Waghfir lana,
Ya Allah, ampuni kami karena kesalahan kami mungkin, karena kekeliruan kami, keteledoran kami. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau tadi itu bicaranya orang kafir, maka doa yang sama seperti pesan di atas, tetapi kita minta dihindarkan oleh Allah dari fitnah, dari sasaran keburukan, kejahatan, fitnahnya orang zalim. Nah, orang zalim lebih umum daripada orang kafir. Kalau orang kafir adalah orang yang tidak percaya sama Allah, beriman kepada Allah. Kalau orang zalim bisa saja dia orang beriman. Bisa saja kawan kita. Bisa saja adalah keluarga kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jangan jadikan kami sebagai sasaran empuk bagi apa? Kedengkian, ya, kebencian mereka kepada kita, lalu mereka membuat fitnah untuk kita, membuat makar untuk kita. Manajjina, dan selamatkan kami ya Allah birahmatika karena rahmatmu minal qaumil kafirin, dari orang-orang kafir. Lalu ada doa yang dianjurkan kita baca untuk minta ditambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Biasanya ditambah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kalau Rabbi zidni ilmanya dari ayat Quran, tetapi Rabbi zidni ilma warzuqni fahmannya bukan dari Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, doa agar Allah sempurnakan cahaya keimanan kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ada di dalam surah At-Tahrim. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak yang muliakan, nanti di akhirat orang-orang mukmin itu akan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, wabil khusus dari tubuh yang senantiasa dibasuh air wudhu, wajah, tangan, kaki. Tapi ulama yang mengatakan tidak berarti bahwa yang bersinar cuma wajah, tangan, dan kaki. Itu bagian-bagiannya saja. Tetapi hakikatnya semuanya nanti orang-orang yang senantiasa melumuri sebagian tubuhnya dengan air wudhu untuk bersuci, karena ingin menjaga kesucian, maka yang akan bersinar seluruh anggota tubuhnya yang bersinar. Ada yang sinarnya terang, ada yang sinarnya redup-redup, entah kenapa seperti itu. Adapun orang kafir nggak ada sinarnya. Maka mereka mengatakan, Rabbana asmim lana nurona. Ya Allah, tambahkan terus sinaran dalam tubuh kami. Gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa apa itu? Menunjukkan orang-orang yang beruntung kala itu. Sedangkan yang lain mungkin mungkin sinarannya redup, bahkan yang lain tidak bersinar. Itu gambaran orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu muliakan perjumpaan kita di malam hari ini tentang surah Al-Kahfi, tentang surah Al-Muzammil dan doa tadi. Terima kasih Bunda Ana. Terima kasih Ustaz, semuanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kami semua. Baik Ustaz, silakan ditutup dengan doa Ustaz. Oh gitu, baik. Terima kasih. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, mari kita sempurnakan pertemuan kita di malam hari ini dengan bermohon kepada Allah, kiranya apa yang kita dapatkan di malam hari ini, pertama, semoga itu menjadi bekal bermanfaat bagi kita. Yang kedua, semoga itu menjadi catatan amal kebaikan kita, jadi saksi bahwa kita sudah berusaha ya Allah untuk mendekati ayat-ayat-Mu, firman-Mu, Al-Quran yang telah Kau turunkan kepada Nabi-Mu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Astaghfirullahaladzim, 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 kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbal amalan mutaqabbala bi rahmatika.
rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una ya dzal jalali wal kamal wal ikram. Allahumma la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina zalamu bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, sampai sampai jumpa pada teman-teman selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.